Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Pratiwi Putri. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari rekayasa bahan, yaitu bendungan RCC dan CSG. Bendungan RCC atau Rolling Compacted Concrete yaitu memiliki definisi RCC adalah beton dengan konsistensi tanpa slam, no slam konsistensi dalam tahap segarnya yang diangkut, ditempatkan, dan kemudian dipadatkan menggunakan peralatan konstruksi bendungan, pengisi tanah, atau batuan. Roller Compact Concrete atau RCC yaitu menggambarkan beton yang digunakan dalam konstruksi bendungan, menggabungkan teknik pengecoran yang hemat biaya dan cepat yang digunakan untuk bendungan urugan tanah dengan kekuatan dan daya tahan beton. RCC biasanya dicampur menggunakan peralatan batching kontinu berkapasitas tinggi. Dikirim dengan truk atau konveyor dan disebarkan dengan bulldozer berlapis-lapis. Juga disebut lift seperti teknik beton lainnya sebelum pemadatan. Sedangkan beton tanpa slam adalah beton yang baru dicampur dengan slam kurang dari 6 mm, di mana slam adalah selisih antara ketinggian kerucut Abrams dengan titik tertinggi benda uji beton segar. Komposisi dari RCC. Komposisi RCC untuk mass concrete atau bendungan telah dikategorikan dalam 3 jenis umum, yaitu pasta tinggi, pasta sedang, dan pasta rendah. Campuran pasta tinggi adalah campuran dengan volume pasta yang melebihi volume void agregat minimum. Volume pasta merupakan campuran dari semen, pozolan, clay es, air, udara, agregat halus, kurang dari nomor 200, mineral pengisi, dan udara terkurung. Mix design RCC harus berisi cukup pasta. Untuk mengisi rongga di antara mortar, mortar adalah campuran dari agregat yang kurang dari ayakan nomor 4, agregat halus, dan pasta. Campuran beton harus berisi cukup mortar untuk mengisi rongga di antara agregat kasar. Mortar menimbulkan kohesi dan kelecekan pada campuran selama penempatan dan menentukan kekuatan akhir. Potensi ikatan, durability, dan permeability dari RCC yang telah mengeras. Agregat kasar menimbulkan stabilitas yang mendukung penempatan dan peralatan pemadat. Material dari RCC ada 3 macam, yaitu semen, agregat, dan air. Untuk semen, ketika memilih jenis semen untuk beton RCC dan beton konvensional, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk kualitas dan jenis semen tertentu, serta kemampuan pabrikan untuk menghasilkan kualitas yang cukup konsisten dan kuantitas serta biaya pengiriman ke lokasi. Untuk agregat terdiri dari pasir dan kerikil atau batu pecah. Merupakan kerangka granular beton yang harus diisi dengan matriks pasta semen. Gradasi dan kualitas agregat dapat secara signifikan mempengaruhi sifat-sifat baik RCC, segar dan mengeras, serta semua bentuk beton lainnya. Gradasi agregat mempengaruhi kemampuan kerja campuran, rasio rongga total, dan kemampuan untuk memadatkan atau mengkonsolidasikan RCC secara efektif. Dan yang ketiga yaitu air. Kombinasi air dengan bahan semen membentuk pasta semen melalui proses hidrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh hukum Abrams, rasio air semen yang lebih rendah menghasilkan beton yang lebih kuat dan tahan lama. Sedangkan lebih banyak air menghasilkan beton yang mengalir bebas dengan kemerosotan yang lebih tinggi. Untuk metode pekerjaan RCC, persediaan agregat diperlukan untuk konstruksi bendungan RCC dan sebelum memulai pekerjaan RCC. Persediaan besar agregat diperlukan karena kemampuan produksi agregat mungkin dilampaui oleh tingkat penggunaan agregat selama penimbunan RCC. Bagian paling penting dari konstruksi adalah di mana RCC diangkut, ditimbun, diratakan, dan dipadatkan secepat mungkin. Waktu sejak awal pencampuran hingga setelah dipadatkan tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan awal dari pencampuran RCC. Untuk campuran yang tidak mengandung sedikit pozolan, penimbunan, perataan, dan pemadatan harus dilakukan dalam waktu 30 hingga 45 menit dari pencampuran. Namun waktu ini dapat disesuaikan tergantung kondisi cuaca. Untuk cuaca hangat, waktu harus dikurangi. Sedangkan untuk cuaca dingin, waktu harus diperpanjang. Berikut adalah contoh alat-alat berat dari RCC. Di sini ada beberapa macam alat berat seperti ekskavator,
roll vibro, truk mixer, dan masih banyak alat berat yang biasa digunakan untuk pembuatan bendungan RCC. Kelebihan dan kekurangan dari RCC. Kelebihan dari bendungan RCC yaitu yang pertama adalah konstruksi cepat, yang kedua adalah biaya, dan yang ketiga adalah kinerja. Untuk konstruksi cepat, proses konstruksi RCC mendorong penempatan beton yang hampir terus-menerus memungkinkan tingkat produksi yang sangat tinggi, yang dapat secara signifikan mempersingkat masa konstruksi bendungan. Untuk biaya, sejarah biaya konstruksi RCC menunjukkan bahwa biayanya jauh lebih rendah daripada bendungan beton yang ditempatkan secara konvensional, berkisar antara 20 hingga 50% lebih sedikit. Dan untuk kinerja, kelebihannya itu faktor kunci untuk pengembangan kekuatan beton RCC adalah kekompakan material. Oleh karena itu, ada juga kadar optimum yang memungkinkan kepadatan lebih tinggi, dan dengan nilai kekuatan yang lebih tinggi ini dapat dicapai dibandingkan dengan beton konvensional. Untuk kekurangan dari bendungan RCC adalah dalam pelaksanaannya, bendungan beton ini tidaklah sederhana, di mana diperlukan peralatan khusus seperti pompa beton, vibrator, cooling system, peralatan untuk mencampur dan mengaduk, dan perancah untuk mendapatkan bentuk sesuai dengan desain, dan ini sangatlah kontras bila dibandingkan dengan bendungan urugan. Berikutnya adalah bendungan cemented sand and gravel atau CSG. Definisi dari bendungan CSG. Material CSG merupakan material konstruksi bendungan kekuatan rendah yang diperoleh dengan menggunakan kerikil pasir, dasar sungai atau terak lembah galian, dan material yang mudah diperoleh di dekat lokasi bendungan dicampur dengan jumlah bahan semen dan air. Material adalah beton khusus dengan kekuatan rendah, berat jenis rendah, lem rendah, kenaikan suhu rendah, deformasi kecil, dan permeabilitas tinggi. Karena penggunaan bahan penyamanan, bahan kerikil pasir direkatkan sebagai badan yang terkonsolidasi, dibandingkan dengan bendungan batuan tanah yang juga diperlukan pembendungan, material CSG memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Untuk karakteristik dari bendungan CSG ini adalah terutama dipengaruhi oleh kadar air satuan, kadar bahan semen satuan, dan gradasi bahan kerikil pasir. Melalui pengujian ini dan hasil pengujian proyek yang sebenarnya, beberapa fitur umum dari material CSG diperoleh. Sifat mekanik material CSG adalah antara urugan, batu, dan beton. Ketika jumlah semen dalam bahan lebih sedikit, perilakunya cenderung menjadi urugan batu. Dan ketika jumlah semen lebih banyak, perilakunya cenderung beton. Meskipun material semen pasir kerikil memiliki kuat tekan yang lebih rendah daripada beton, kekuatan gesernya secara signifikan lebih tinggi daripada urugan batu. Dalam pengujian, rasio air terhadap pengikat, jumlah bahan penyemanan, rasio pasir, dan jumlah fly ash, dan lain-lain berpengaruh nyata terhadap kuat tekan semen pasir kerikil. Berikut adalah contoh alat berat dari CSG, yaitu banyak digunakan excavator dan roll vibro. Untuk bahan uji dari CSG, yaitu kerikil pasir, yang digunakan dalam pengujian adalah bahan galian dasar sungai alami. Agregat kerikil tidak disaring selama pengambilan sampel, sebaliknya itu langsung dimuat ke dalam truk setelah disekop secara merata melalui pengayakan di luar laboratorium. Menurut ukuran agregat 80 hingga 150 mm, 40 hingga 80 mm, 20 hingga 40 mm, dan 5 hingga 20 mm. Kadar pasir alam bahan galian diukur sebesar 23% dan kadar lumpur 2,3%. Pada material agregat, kadar air pasir adalah 0,8% dan kadar air batu adalah 0,8%. Semen yang telah digunakan dalam pengujian ini adalah semen Portland Composite PC 32,5. Berikutnya adalah rasio campuran dan hasil tes CSG. Pengaruh rasio air terhadap pengikat pada kekuatan. Karena rasio air terhadap pengikat merupakan faktor kunci untuk menentukan kekuatan semen pasir kerikil, data di dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa kekuatan beton roll yang dipadatkan setelah pengerasan berkaitan erat dengan rasio air terhadap pengikat, yaitu
Itu aturan rasio air semen. Selama pengujian, jumlah bahan penyemanan tetap adalah 80 kg per meter kubik, kadar pasir tetap adalah 25% dan rasio air terhadap pengikat disesuaikan untuk pengujian guna mengamati pengaruh rasio air terhadap pengikat terhadap perubahan kekuatan dan kemampuan kerja beton. Yang kedua yaitu pengaruh fly ash pada kekuatan. Fly ash tidak hanya dapat mengurangi biaya material, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan kekuatan material semen pasir kerikil di kemudian hari. Oleh karena itu, kandungan fly ash juga merupakan parameter penting dalam desain campuran. Dalam pengujian, rasio air terhadap pengikat tetap adalah 1, rasio pasir adalah 25%, dan jumlah semen dan abu terbang bervariasi dalam pengujian yang berbeda. Dan yang ketiga adalah pengaruh bubuk batu pada kekuatan. Karena reaksi antara partikel mikrokarbonat dan mineral alumina menghasilkan kalsium aluminat. Bubuk batu kapur dapat meningkatkan kuat tekan, mengurangi jumlah semen, dan mengurangi hidrasi internal dan kenaikan suhu beton. Bubuk batu kapur kaya akan sumber dan harga rendah, sekitar 1/10 hingga 1/100 terak dan asap silika, sehingga bubuk batu sebagai pengganti fly ash telah digunakan di bendungan beton padat roll, Longtan, dan proyek lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari bendungan CSG. Kelebihan dari bendungan CSG ini adalah desain ini lebih murah karena menggunakan lebih sedikit timbunan dan beton jika dibandingkan dengan bendungan gravitasi atau urugan. Dasarnya yang melebar dan memberikan kekuatan yang dibutuhkan, sementara lapisan beton menutup urugan dan menambah daya tahannya. Sedangkan kekurangan dari bendungan CSG ini adalah dengan bahan beton yang banyak dan memerlukan beberapa bahan yang baik untuk membangun sebuah bendungan, maka biasanya untuk harga relatif mahal. Karena semakin banyak yang membutuhkan bahan bangunan untuk memperkokoh bendungan tersebut, maka semakin mahal pula harganya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.